siang, selamat sore juga mungkin bagi sahabat Sabda yang ada di wilayah Indonesia Timur ya. Saya ingin mengucapkan dulu selamat tahun baru buat semuanya ya. Senang sekali bisa ketemu lagi dalam Instagram live pertama pada tahun 2025 ini dari IG Sabda_Ilsa ya, dari Instagram resmi Yayasan Lembaga Sabda. Kami senang sekali bisa menyapa Anda semua ya, sahabat Sabda, para mitra, teman-teman Sabda semua. Dan pada siang hari ini kita akan sama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk tahun yang sudah kita lewati, yaitu tahun 2024 ya, dimana pasti begitu banyak berkat yang kita rasakan, pengalaman bersama Tuhan yang kita rasakan ya, untuk bersama-sama kita melanjutkan lagi apa yang sudah Tuhan berikan pada tahun lalu, untuk kita kembangkan lagi pada tahun 2025. Dan bersyukur sekali karena pada akhir Desember yang lalu juga dari Yayasan Lembaga Sabda kami sudah mengadakan rapat kerja, itu ada 2 hari ya. Kami adakan rapat kerja yaitu tanggal 5 dan 6 Desember gitu ya. Untuk yang pertama rapat kerja untuk evaluasi 2024 dari setiap tim yang ada di Yayasan Lembaga Sabda. Lalu berikutnya hari kedua yaitu rapat kerja untuk rencana ya, membahas tentang roadmap dari masing-masing tim dan juga langkah-langkah praktis strategis dari masing-masing tim untuk pelayanan Sabda tahun 2025. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan laporan highlights pelayanan di Lembaga Sabda sepanjang 2024 yang juga akan disampaikan oleh teman-teman saya dari 4 tim yang saat ini ada atau menjadi struktur organisasi dari pelayanan Yayasan Sabda. Baik, sebelum kita mulai, saya akan minta teman saya Hadi untuk membuka dulu di dalam doa untuk kenal Ilsa tentang pelayanan Sabda 2024 pada hari ini. Silakan Hadi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan siang hari ini. Kami boleh mendapatkan kesempatan untuk membagikan pekerjaan Tuhan dalam pelayanan sepanjang tahun 2024. Highlight tiap divisi, highlight untuk Yayasan Lembaga Sabda, hal-hal yang sudah kami kerjakan. Kiranya ini boleh menjadi berkat, memberikan informasi juga untuk orang yang mendengar sehingga mengetahui hal-hal yang dilakukan di yayasan ini. Tolong juga para pendengar juga untuk bisa ambil bagian di dalamnya Tuhan, untuk bisa mengikuti setiap acara yang ada. Tolong berkati hal-hal teknis yang lain supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Hadi. Iya, baik ya. Sehubungan tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang baru saja bergabung. Sekali lagi saya informasikan, kita saat ini berada dalam program atau kegiatan Kenal Ilsa dengan topik highlight pelayanan Sabda selama 2024. Dan juga ucapan syukur dari setiap tim Yayasan Lembaga Sabda. Dan acara ini untuk Kenal Ilsa ini biasanya kami gelar memang setiap hari Senin, setiap 2 kali dalam 1 bulan ya. Nanti kalau mau tahu ada Instagram live apa saja yang ada di Yayasan Lembaga Sabda. Selain Kenal Ilsa, ada juga Alkitab, ada juga Sabda Youth dan beberapa kegiatan lain. Bisa masuk ke sabda.info untuk mendapatkan informasi-informasi kegiatan dari Sabda atau media-media sosial Yayasan Lembaga Sabda. Iya. Dan bersyukur juga ya karena pada siang hari ini ya, tadi sudah saya kenalkan teman-teman saya, langsung aja deh ya. Apa nih yang menjadi ucapan syukur dari teman-teman masing-masing tim Yayasan Lembaga Sabda? Ada tim Sabda Labs, ada tim Sabda Resources, ada tim Sabda Academy, dan juga ada tim Steering Committee. Nanti teman-teman saya akan menjelaskannya. Saya mau mulai dulu deh dari teman saya Hadi. Silakan Hadi, bisa menginformasikan kamu ada di dalam tim apa, bisa jelaskan sedikit tentang tim tersebut, dan langsung saja bagikan highlights pelayanannya dan mengapa ini penting bagi masyarakat Kristen Indonesia. Silakan, Hadi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Evi. Halo, perkenalkan, nama saya Hadi Pramono. Saat ini saya melayani di divisi Sabda Labs. Nah, Sabda Labs itu adalah divisi yang berfokus kepada teknologi. Jadi kami mendukung seluruh pelayanan Yayasan Lembaga Sabda, mendukung seluruh pelayanan di teman-teman divisi lain supaya bahan-bahan yang mereka buat bisa didistribusikan melalui teknologi-teknologi yang ada. Dan fokusnya di Sabda Labs itu adalah biblical computing, sehingga kami mengemas firman Tuhan, mengemas Alkitab sesuai dengan perkembangan. AI. Itu perkenalan singkat terkait dengan Sabda Labs. Sepertinya salah teknis sedikit ya. Iya.
Suara Hadi tidak terdengar dari tempat saya. Jadi mungkin teman-teman teknis bisa menolong dulu ya untuk jaringannya mungkin dari tempat Hadi dan juga Yudo. Oke, nanti saya akan kembali lagi ke Hadi ya. Sekarang saya lanjut dulu aja ke Roma untuk Sabda Akademi sambil nanti dari tempat Hadi dan tempat Yudo akan diperbaiki untuk masalahnya. Silakan Roma. Oke, ya. Halo seluruh sahabat Sabda yang mengikuti hari ini dalam Kenal Hilsa. Ya, jadi kami ada di Sabda Akademi. Sabda Akademi ini adalah satu tim yang memfasilitasi dan mewadahi seluruh pembelajaran micro learning dengan kelas-kelas online yang kami adakan, bedah kitab, ada undangan, roadshow, training tutorial, pelatihan, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya seluruh orang percaya itu dapat belajar, dapat teredukasi juga melalui seluruh pelayanan Sabda yang sudah dikerjakan dari tim Labs dan juga tim Resources, dan mereka bisa terbekali sehingga mereka bisa juga memakai setiap teknologi dan bahan-bahan biblika, bahan-bahan teologi untuk belajar Alkitab. Nah, sepanjang tahun 2024 sendiri kami sangat bersyukur sekali ya, karena sesuai dengan apa yang kami rencanakan juga bisa berjalan dan bisa dibuka di dalam berbagai pelayanan, mulai dari kelas online yang kami adakan kurang lebih 9 kali, dari modul-modul teologi yang dibuka juga di dalam kelas-kelas online melalui WhatsApp group. Nanti Bapak Ibu yang ingin tahu bisa tanya lebih lanjut dan bisa ikut juga gitu untuk tahun 2025 ini. Selain itu juga kami mengadakan bedah kitab, dan menarik sekali ya, karena bedah kitab ini adalah salah satu hal yang sangat favorit bagi seluruh sahabat Sabda MLC yang sering kami sebut sebagai teman-teman dari sahabat yang mengikuti kelas-kelas kami. Dan selain itu juga ada seminar-seminar lainnya, ada workshop juga yang dilakukan secara online, ada juga kegiatan seminar untuk EA Talks yang kita lakukan juga lebih dari 23 kali, serta semacam office hour juga yang kita buka untuk bisa mewadahi tanya jawab seluruh peserta yang mengikuti, yang bingung terkait AI, bagaimana digunakan dalam pelayanan, kita fasilitasi juga dalam office hour. Dan selain itu juga ada diskusi ya, kalau kelas online kan butuh komitmen gitu untuk bisa mengikutinya, tetapi di Growing Together ini kita melakukan diskusi dengan cara bebas dan terbuka, tetapi juga ada guideline-nya ya, ada panduannya untuk bisa bertumbuh bersama. Itu kita juga lakukan selama 11 kali. Ada event-event khusus juga di mana semua tim Sabda Akademi salah satunya juga bisa kemarin bergabung untuk bisa mensukseskan pelayanan Sabda dari EF4, Expo, Unhack sampai Sabda 30, dan juga micro learning gitu, di mana semua bahan-bahan EA Talks dan video-video itu tersebut istilahnya dipotong-potong supaya bisa dipakai perbagian untuk dipelajari juga secara dalam pelayanan mereka gitu. Dan yang paling kami syukuri, yang highlight paling besar mungkin juga ya, di mana Sabda melakukan roadshow atau ada undangan gitu ya sepanjang tahun 2024. Ada 54 kali sepanjang tahun 2024 Sabda bisa berkesempatan untuk terjun langsung untuk melayani dari STT, komunitas, lembaga pelayanan di seluruh wilayah Indonesia secara onsite maupun online, dan memperkenalkan AI untuk pelayanan dan AI untuk Tuhan gitu. Jadi bersyukur sekali karena tahun 2024 ini menurut saya tahun yang istimewa bagi Sabda Akademi sendiri, karena bisa berkesempatan untuk berbagi dari apa yang sudah Sabda kerjakan, dan harapannya orang-orang percaya yang mendapatkan pelatihan dan juga pelayanan dari Sabda juga bisa belajar dan bertumbuh gitu. Nah, ini sekaligus untuk tantangannya mungkin. Ya. Nanti dulu dong. Oke, ya. Jadi itu ucapan syukur terbesar Sabda Akademi ya. Secara personal saya juga bersyukur sih karena berkesempatan bertemu dengan banyak orang, membangun relasi dengan seluruh sahabat Sabda di Indonesia gitu, dan bisa istilahnya bisa ketemu yang tadinya hanya secara online, akhirnya ketemu secara langsung dan bisa mendukung dan berbagi bersama juga terkait pelayanan Sabda, dan bisa saling bergumul bersama ya, bagaimana teman-teman sahabat Sabda juga banyak mendukung dalam doa, dalam daya, dan juga dalam tenaga mereka sebagai fasilitator ataupun mungkin sebagai duta-duta Sabda. Itu sih Bu Evi. Iya, bersyukur sekali ya, karena memang banyak sekali produk pelayanan dan juga terutama ya pelayanan Sabda untuk AI for God ini yang membutuhkan percepatan untuk bisa disampaikan kepada masyarakat Kristen Indonesia. Jadi selain tadi sudah disampaikan Roma dari online, kami juga mengejar banyak untuk onsite gitu ya, karena memang banyak sekali juga pelayanan-pelayanan yang akan lebih efektif jika dilakukan secara onsite. Jadi ya bersyukur sekali untuk
semua program ya, bahkan cara belajar baru juga ya, yang bisa yang bisa disampaikan, yang bisa diajarkan oleh teman-teman dari tim Sabda Academy kepada masyarakat Kristen Indonesia, dan pastinya akan lebih menantang lagi nih ya tahun 2025. Nanti kamu share ya apa sih tantangannya. Iya, benar. Ya. Oke, terima kasih Roma. Nah, saya mau balik lagi nih ke Hadi tadi. Gimana nih, Had? Sudah lancar ya harapannya ya? Halo? Saya belum dengar. Belum di-unmute. Halo, Oh, sudah dengar? Sudah dengar? Sudah. Oke, Hadi, silahkan. Ya, oke. Sekarang highlight-nya ya. Tadi sudah sampaikan terkait dengan Sabda Labs. Untuk highlight tahun 2024, tentu saja terkait dengan AI. Jadi tahun 2024 khususnya semester kedua itu kita masih mengembangkan terkait dengan AI, yaitu kita membuat custom GPT untuk beberapa kebutuhan. Tentu saja terkait dengan Alkitab GPT-nya sendiri. Alkitab GPT sudah terintegrasi dengan SabdaBot, sehingga semua fitur-fitur untuk studi Alkitab sudah bisa dipakai di dalamnya. Lalu ada family GPT, ada counseling GPT gitu. Jadi beberapa GPT kita lakukan di sana. Ada beberapa hal lain terkait dengan penggunaan AI, yaitu kita juga mengenerate audio. Contohnya kemarin yang audio Alkitab, lalu ada traktat yang kemarin dibuat oleh tim Sabda Resources, lalu kita mengenerate juga terkait dengan e-book. Jadi kebutuhan fungsi AI juga untuk mengenerate atau membuat bahan-bahan terkait dengan media. Lalu untuk data formatting juga kita menggunakan AI untuk memformat data sehingga itu bisa digunakan dengan baik oleh pengguna, khususnya juga untuk mengenerate meta deskripsi, meta informasi, sehingga setiap bahan-bahan itu bisa dipakai oleh orang yang lain. Lalu ada kebutuhan-kebutuhan internal, salah satunya itu juga untuk mendukung tim-tim dari divisi resources maupun divisi akademi. Jadi mereka kita bantu untuk bisa menggunakan AI sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu berikutnya adalah terkait dengan akademi. Kedua akademi itu kita memproses bahan-bahannya untuk data, yaitu untuk mengcleaning, untuk memformatting, untuk menyimpan ke database sehingga bahan-bahan itu bisa diakses. Nah, itu nanti bisa dilihat di academy.sabda.org. Kita tidak hanya terkait dengan datanya saja, tetapi web user interface-nya kita mengembangkan multi filtering gitu. Lalu terkait yang lain adalah situs family sama situs ai.sabda.org. Situs family kita dulu ada acara unhack, kita lakukan bersama-sama dan kita membangun satu situs untuk bisa memasukkan bahan-bahan di dalamnya. Demikian pula terkait dengan AI supaya setiap roadshow yang ada di luar itu bisa diupdate dan bisa dimasukkan ke dalam situs AI sehingga orang-orang bisa mengakses bahan-bahan tersebut. Hal-hal yang lain juga yang terkait dengan situs, masih ada situs untuk studi Alkitab, yaitu situs Alkitab Sabda. Itu ada penambahan beberapa bahan sehingga bisa mendukung orang untuk semakin baik belajar lagi. Dan ada karaoke itu untuk mengenerate audio suku-suku. Jadi ada 30 plus audio suku yang sudah diupdate di situs karaoke. Lalu yang terakhir itu terkait dengan infrastruktur. Jadi tahun 2024 juga itu masa persiapan untuk membangun masa depan, yaitu kita menyiapkan infrastruktur untuk bisa dipakai tahun 2025 ini. Jadi kita beri beberapa hardware, komputer yang memadai sehingga staff bisa memakainya dengan maksimal. Dan tentu saja nanti kita persiapan di akhir tahun kemarin juga untuk persiapan membangun satu server untuk bisa mendistribusikan bahan-bahan yang di internet gitu, khususnya web situs-situs, dan nanti akan terkait dengan juga dengan AI. Jadi itu yang jadi highlight tahun 2024 untuk divisi Sabda Labs. Ya, Pak. Wow, ini banyak nih istilah-istilah tadi yang Hadi sebutkan, saya sendiri tidak terlalu memahami gitu ya. Tetapi yang pasti ya banyak hal yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di tim Sabda Labs ini sangat-sangat menolong ya, untuk menolong teman-teman di tim-tim lain, karena mereka juga sebagai penjaga gawang atau sebagai fondasi dari infrastruktur teknis di Yayasan Lembaga Sabda. Selain itu juga menjadi infrastruktur penting bagi pengembangan proyek-proyek Alkitab di Yayasan Lembaga Sabda, dan kalau bisa dikatakan ini adalah jantung dari pelayanan Sabda gitu ya. Jadi sangat-sangat terbantu sekali dengan AI pastinya ya, karena dengan AI itu banyak alat-alat
alat bantu yang bisa kita kerjakan untuk memperlancar tugas-tugas atau pelayanan di Sabda. Bisa harapannya bisa lebih efektif, bisa lebih produktif. Begitu ya, Hat ya? Puas nggak nih, Hat? Ya, kalau lihat dari hasilnya itu ya puas karena kita bisa memanfaatkan AI juga untuk perkembangan pelayanan di Sabda. Oke, puji Tuhan. Terima kasih ya, Hadi ya. Nanti bisa dibagikan ya, apa nih tantangannya? Apa berhasil-berhasil aja atau ada tantangannya? Oke, baik. Kalau gitu saya ke Yudo ya untuk Sabda Resources. Silahkan Yudo. Ya, kami di Sabda Resources itu berfokus pada konten creation atau produksi konten, nggak hanya teks saja, tapi juga meliputi teks, gambar, video, dan juga aspek-aspek lain yang berhubungan dengan produksi di Sabda gitu. Dan juga semua itu berdasarkan pada Alkitab dan juga untuk penolong pelayanan. Nah, untuk highlight tahun 2024 ada banyak, itu ada beberapa di antaranya. Yang pertama mungkin kayak paket seminar ya. Kalau dulu kita punyanya paket Natal atau paket Paskah gitu, tapi kita sekarang pengennya bikin paket seminar Natal yang berbasis AI juga. Jadi kita membuat derivatif dari paket-paket dari seminar-seminar itu yang sudah Sabda buat terkait dengan Natal supaya itu bisa menunjukkan bahwa AI itu juga bisa membuat menolong pengguna untuk membuat bahan-bahan turunan dari apa yang sudah ada gitu. Kemudian kita juga punya traktat mati dalam Yesus Kristus. Ini juga bagian dari seri traktat ya. Itu juga dibuat di tahun 2024 juga. Kemudian buku dan juga e-book. Kalau kemarin waktu di Kenal Produk kita ngasih tahu tentang apa e-booknya nih. Tapi ternyata sekarang sudah ada bukunya juga, buku cetaknya. Dan ini tahun 2004 ini benar-benar kayak perjuangannya tuh pay off gitu tentang buku hati murid ini. Kemudian untuk penerbitan kami 40 hari doa menggunakannya untuk terjemahan dan juga pengeditan gitu. Kalau di awal tahun itu penerjemahan dan ratusan gitu, ratusan bahan baru gitu. Tapi di semester 2 ada sekitar 220 untuk yang terjemahan 260-an. Di tim Sabda juga melakukan dokumentasi untuk Instagram Live yang dilakukan oleh Sabda. Jadi untuk pengarsipan itu juga dilakukan oleh tim kami, pembersihan, kemudian dipasang lagi di arsipnya untuk supaya teman-teman tetap bisa melakukan menonton kembali arsip-arsip dari IG Lab yang sudah dilakukan oleh Sabda. Nah ini semua kami lakukan ini buat teman-teman, buat sahabat-sahabat Sabda supaya semuanya itu bisa tertolong, buat terinspirasi oleh bahan-bahan yang kami berikan. Kami juga mendorong juga untuk ber-PA ya bahan-bahannya juga fokusnya pada Alkitab juga. Kemudian buku pemuritan ini juga dibuat, diterjemahkan, diusahakan, bahkan sekarang spoil dikit, sekarang sedang tahap untuk yang audiobooknya. Jadi semua ini berfokus supaya teman-teman sahabat Sabda di Indonesia bisa bertumbuh dalam gimana menuai alat-alat digital gitu. Oke. Untuk lebih kerennya nanti audiobooknya juga tidak dengan rekaman langsung manusia ya, Yudo ya, untuk AI text to speech dari Edge. Iya, gitu ya. Harapannya nanti akan lebih banyak juga ya untuk proyek-proyek atau program-program pelayanan berbasiskan audio, mungkin multimedia yang bisa dihasilkan oleh teman-teman dari Sabda Resources. Terima kasih Yudo. Nah, sekarang kita masuk dalam highlight 2024. Secara umum dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri nanti akan diwakili ini oleh teman saya, Santi ya, dari steering committee. Silakan Santi. Ya, dari tim steering committee sendiri atau tim komite pengarah, jadi kami ada anggota juga, dan sebenarnya ini adalah pengurus juga dari Yayasan Lembaga Sabda. Jadi di tim ini tuh kami memberikan perspektif jangka panjang dan juga koordinasi global bagi pelayanan ILSA. Jadi di dalam keseharian kami dari tim SC ya biasanya menyebutnya, kami memberikan pendampingan-pendampingan kepada tim Sabda Labs, lalu ada tim Sabda Academy dan juga Sabda Resources gitu ya. Ya, jadi selama 2024 kami sangat bersyukur gitu ya, karena di awal tahun 2024 sendiri
Yayasan Lembaga Sabda itu mengadakan restrukturisasi gitu ya, supaya pelayanan kami juga bisa relevan gitu untuk bisa melayani dan juga menjangkau generasi masa kini. Ya, jadi di dalam tahun 2024 ini ada 3 tim ya yang tadi sudah sharing, plus ada 1 tim steering komite. Ya, bersyukur karena dalam semester 1 maupun semester 2 tidak ada perubahan untuk strukturnya, dan ini menjadi satu ucapan syukur juga ya, karena apa yang jadi pergumulan untuk struktur ini sendiri pun bisa dilakukan dengan baik untuk selama setahun kemarin. Ya, selain itu kami juga bersyukur gitu ya, karena di dalam setiap bulannya kami juga menentukan tema-tema supaya pelayanan bisa lebih fokus, untuk kami bisa menjangkau, untuk bisa mempersiapkan semuanya itu dengan lebih baik. Dan sangat bersyukur karena dalam sepanjang tahun 2024 kami sangat gencar ya untuk gerakan AI for God, dan ini juga dilakukan di semua bidang pelayanan kami gitu ya, baik itu melalui roadshow, melalui seminar, melalui bahan-bahan yang kami siapkan pun juga mendukung ya untuk gerakan AI for God ini. Dan bersyukur dengan adanya banyak roadshow, seminar, juga kami mendapatkan lebih banyak mitra lagi, kemitraan yang boleh dibangun, dan ini menjadi satu ungkapan syukur kami karena ini menjadi bukti bahwa kita itu nggak bisa melayani sendiri gitu. Jadi sangat-sangat bersyukur untuk ini, dan juga untuk tahun 2024 Yayasan Lembaga Sabda juga bekerja sama ya, khususnya dengan STT di Indonesia. Ada beberapa MOU juga yang sudah kami lakukan, sehingga untuk pelayanan ke depan itu akan menjadi lebih mudah, dan juga kami bisa melayani dan juga menjangkau lebih banyak lagi sekolah-sekolah Kristen di Indonesia. Ya, lalu kami juga sangat bersyukur gitu ya untuk Sabda sendiri sedang melakukan renovasi untuk Gria Sabda, dan bersyukur puji Tuhan karena semakin kesini ada progres yang signifikan, dan harapannya bulan ini bisa jadi bisa selesai gitu ya. Jadi nanti bisa segera kami pakai untuk pelayanan Sabda ke depan, juga bisa lebih efektif lagi dengan gedung yang baru. Ya, mohon doanya juga ya untuk sahabat Sabda supaya semuanya bisa lancar. Ya, lalu kami juga bersyukur untuk setiap perkembangan, untuk setiap informasi terbaru di pelayanan Yayasan Lembaga Sabda yang bisa kami informasikan kepada sahabat Sabda semua, baik itu melalui berita Ilsa, melalui informasi harian ya, melalui Sabda Daily yang bisa diakses di media sosial ataupun di situs sabda.info, dan juga informasi-informasi lainnya yang juga kami bagikan, baik itu melalui kalender maupun melalui komunitas-komunitas yang ada di Yayasan Lembaga Sabda. Ya, highlight-nya cukup banyak, dan pastinya ini semua tidak kami kerjakan sendiri. Bersyukur juga untuk setiap mitra, untuk setiap donatur, dan juga dukungan dari sahabat Sabda semuanya, sehingga pelayanan Sabda pun boleh berkembang. Dan harapannya juga gerakan AI for God ini tidak berhenti, tetapi tahun ini akan lebih lagi ya, karena teknologi juga terus berkembang, dan pastinya kami juga bersyukur ya selama 2024 ada staf baru juga yang bergabung bersama kami. Puji Tuhan, harapannya juga akan semakin lebih banyak lagi anak-anak muda yang rindu untuk melayani Tuhan di bidang teknologi bisa bergabung dengan pelayanan Sabda. Ya, itu Bu Evi. Sangat bersyukur untuk semua pencapaian tahun kemarin. Ya. Kasih Santi, wah, capek nggak San? Kita kerjakan bersama-sama Bu Evi. Iya, yang pasti Tuhan memberikan kekuatan selalu ya. Tuhan yang mencukupkan apapun yang kita butuhkan, mencukupkan tenaga, mencukupkan sumber daya, dan mencukupkan apa semua dukungan-dukungan yang kita perlukan untuk bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa sepanjang 2024 yang lalu. Tadi saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Santi, we can't do it alone ya. Apapun tadi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya dari Sabda Lab, Sabda Resources, Sabda Academy maupun Steering Committee, itu semua bukan solo ya, bukan permainan solo dari semua tim yang ada di Yayasan Lembaga Sabda, tetapi merupakan kolaborasi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Santi, begitu banyak pintu terbuka, kesempatan terbuka pada era AI yang semakin maju ini untuk kita semakin meningkatkan kolaborasi kerjasama. Yayasan Lembaga Sabda sendiri sejak berdiri kami tidak pernah mengerjakan semua ini sendiri, karena prinsip kerja dari era digital itu adalah kolaborasi ya. Tanpa kolaborasi kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang menjadi berkat bagi masyarakat Kristen Indonesia, bahkan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, tadi udah denger nih ya, semua keberhasilannya, ucapan syukurnya gitu ya.
Nah, sekarang saya mau tanya nih, ada nggak nih tantangan apa yang paling berat sepanjang 2024 dan sekaligus bisa memberikan ya harapannya untuk tahun 2025 ini. Saya mau mulai lagi lah dari Roma ya, silahkan Rom. Iya, kemarin pas di dalam evaluasi Sabda Akademi sendiri ketika raker, ada beberapa tantangan dan juga jadi pokok doa dan juga jadi harapan untuk tahun 2025 gitu. Yang pertama itu bagaimana strategi yang baru yang bisa dipakai untuk menjangkau generasi muda melalui pendekatan-pendekatan baru yang akan dilakukan gitu. Untuk itu akan ada juga beberapa program baru yang akan dikerjakan oleh Sabda Academy untuk bisa menjangkau lebih banyak generasi muda. Karena selama ini pelayanan dari Sabda Academy khususnya untuk MLC dari kelas dan lain sebagainya didominasi oleh rekan-rekan yang sudah senior gitu. Nah, terus yang kedua mungkin lebih ke sistem gitu ya, sistem pembelajaran yang lebih kreatif lagi, yang lebih update lagi, atau sistem pembelajaran yang apa ya, seluruh peserta itu bisa mengikutinya dengan baik dibantu atau tidak dibantu dengan AI gitu. Jadi memerlukan sistem yang lebih kreatif lagi supaya menolong peserta juga bisa tetap relevan dengan pelayanan mereka. Terus habis itu ada juga beberapa tantangan untuk bisa memanfaatkan semua hasil-hasil produk pelayanan dari pelatihan, dari kelas, dari roadshow untuk bisa dimultiplikasi untuk keperluan media sosial gitu. Jadi tidak hanya sekedar sekali sharing selesai gitu, tetapi bisa berlipat kali ganda dari hasil program atau pelayanan yang sudah dilakukan. Dan pastinya juga ini semua tidak luput dengan pengembangan staff secara internal di Sabda Academy dan juga bagaimana kerjasama dengan seluruh tim dan juga relasi dengan sahabat Sabda MLC yang selalu kita kembangkan untuk bisa tetap bekerja sama gitu ya. Terus pastinya tema-tema program yang lebih menarik untuk semua kegiatan yang lebih mendalam dan aplikatif dan khususnya untuk AI Talks juga bisa lebih mendarat lagi, lebih membumi lagi gitu ya, dan bisa langsung dipakai dalam pelayanan. Serta pastinya untuk tema atau visi selama setahun ini melayani untuk sebangsa gitu ya. Bagaimana dengan adanya AI for God, AI for all atau AI in all gitu ya, bisa melayani seluruh bangsa dari 10 kemarin mungkin tahun 2024 lebih banyak lagi mungkin sampai 100 dari 1000 masyarakat 10.000 dan lain sebagainya gitu. Harapannya seluruh bangsa, seluruh pulau itu bisa diperkenalkan untuk AI for God dan mereka juga bisa gunakan untuk pelayanan mereka. Ya, itu sih harapan dari Sabda Academy untuk tahun 2025 serta tantangannya. Gitu, Bu. Jadi siap-siap lagi ya, nggak cuma 2024 kemarin udah lari kenceng, nanti 2025 tambah nih ya, harus tambah amunisi nih ya, harus tambah skill lagi ya, bagaimana supaya nanti setiap target atau setiap hal yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik. Belajar mengevaluasi dari 2024. Tetap semangat ya Roma dan teman-teman dari Sabda Academy. Nih omong-omong nih Roma sekarang kerjanya harus jarak jauh ya. 2024 masih satu lokasi kantor dengan kami, tetapi 2025 akan LDR-an nih dengan Sabda. Jadi akan semakin banyak lagi yang harus diatur ya, dikoordinasi bareng-bareng ya dengan Roma. Oke, baik, saya ke Hadi ya. Silakan Had, apa tantangannya nih? Lancar-lancar aja semua, aman-aman aja? Kalau melihat terkait dengan perkembangan teknologi 2024 khususnya AI itu perkembangan teknologi AI-nya cepat sekali gitu. Jadi banyak vendor-vendor atau perusahaan-perusahaan teknologi itu sudah membuka untuk bisa mengakses AI-nya mereka gitu. Jadi tidak hanya satu perusahaan saja, hanya OpenAI, tapi ada Gemini, ada dari Claude dan yang lain-lain. Jadi kita tantangannya itu ya tahun 2024 gimana kita juga bisa memanfaatkan kesempatan mereka membuka akses itu gitu. Jadi beberapa kita mendaftarkan dan kita memakai fasilitas-fasilitas yang mereka buka gitu. Jadi kalau kemarin kita misalkan salah satunya kayak OpenAI, kita tidak hanya mendaftar satu akun tapi 2 akun gitu. Jadi bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan Sabda Lab saja tapi untuk seluruh staff juga gitu, untuk setiap divisi. Lalu yang kedua terkait dengan infrastruktur. Jadi perkembangan AI juga cepat, berarti infrastrukturnya juga harus siap gitu. Jadi karena itu juga beberapa kali
Server Sabda juga sempat down juga karena ya banyak situs dari AI, bot-bot dari AI itu masuk gitu, Meta, Google, OpenAI. Jadi yaitu satu sisi kita bersyukur karena mereka mengunjungi situs-situs kita sehingga mereka juga bisa belajar dari situs-situs kita. Tapi tantangannya bagaimana di tahun 2025 ini juga kita bisa menyiapkan infrastruktur yang baik sehingga kita bisa mengakomodasi bot-bot AI itu gitu. Lalu yang terkait dengan infrastruktur yang kedua terkait dengan akademi gitu. Jadi selain bukan hanya terkait dengan infrastruktur teknologi, tetapi bagaimana orang-orang juga bisa belajar dengan baik, dengan sistematis melalui sistem yang kita buat. Nah, tantangannya 2024 kemarin sih kita sudah mencoba untuk membuat salah satunya situs akademi. Cuman mungkin nanti pemanfaatannya di tahun 2025 itu lebih maksimal, lebih baik lagi, dan beberapa hal yang perlu dikembangkan gitu. Jadi terkait dengan infrastruktur akademi juga paling penting, sehingga ketika teman-teman keluar roadshow itu tidak hanya onsite saja, tetapi bisa dilayani secara online gitu. Itu harapan kita juga di tahun 2025. Dan yang terakhir tentu saja nanti kerjasama ya, terkait dengan kerjasama bahwa kita tidak bisa kerja sendiri, kita kerja dengan orang lain, termasuk dari internal juga kita, internal. Jadi kita 2024 juga gitu sudah cukup banyak kerjasama secara internal, dan 2025 harusnya lebih banyak lagi untuk saling kerjasama, karena tahun 2024 kemarin kita membuat rencana yang sebenarnya banyak yang mirip-mirip, yang sama-sama, yang harus dikerjakan bareng karena tema satu bangsa itu ya harus dikerjakan bersama gitu. Jadi tahun 2024 juga ini harus menjadi harapan untuk kita bisa banyak kerjasama antar divisi dan kerjasama dengan pihak luar juga. Itu aja, Mbak. Iya. Terima kasih. Memperkuat kerjasama baik dalam tim di Yayasan Lembaga Sabda maupun dengan para mitra, menjaring juga mitra-mitra yang baru ya, Hadi ya, terutama karena memang tentang teknologi AI secara umum ini kalau kita hanya sendiri yang belajar, kita sendiri yang kejar, kayaknya kok nggak mampu ya. Jadi harus benar-benar kita punya mitra, ya bisa kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain juga. Thanks Hadi. Ya, lalu saya ke Yudo, silakan Yud. Iya, kalau di FR juga tidak baik-baik saja, mus-mus aja. Ada beberapa tantangan gitu ya. Ada banyak, bahkan kalau kita bilang mungkin yang pertama kali yang kerasa banget itu adalah ketika ada staff yang keluar gitu. Itu juga sangat mengaruhi kinerja kita juga, karena itu dia juga pegang salah satu project gitu kan, dan itu sangat ketika dia keluar harus ada pergantian. Nah, itu juga butuh adaptasi juga dari teman-temannya. Kita juga di dalam juga adminnya juga berubah akhirnya gitu, jadi ada hal-hal yang perlu disesuaikan lagi gitu. Kemudian juga kita juga dalam penggunaan AI, kalau tadi saya bilang penggunaan AI itu sangat menolong untuk yang penerjemahan dan juga pengeditan gitu ya. Tetapi kalau dilihat lebih dalam lagi, ternyata di penerjemahannya cukup baik gitu, cukup banyak yang bisa diterjemahkan. Tapi dalam pengeditannya itu belum maksimal gitu, karena editor dalam Sabda sendiri itu kurang banyak gitu ya. Nah, ini kalau kita kemarin lihat ke ke belakang itu juga ternyata AI juga sebenarnya bisa dipakai untuk menolong kita gitu. Cuma kita belum eksplor lebih jauh lagi, belum mengerti bagaimana caranya gitu ya. Karena untuk batch menghasilkan produksi itu cepat, tetapi untuk mengoreksi atau mengeceknya itu yang butuh waktu agak lama gitu ya. Nah, kemudian juga untuk dari evaluasi kemarin itu juga kelihatan banget bahwa kami selama ini tuh sangat berfokus pada produksi gitu. Sementara untuk engagement-nya, untuk resource engagement sendiri itu sangat kurang gitu. Jadi dari semua hal yang dikerjakan, baik itu tadi saya bilang buku, kemudian situs, publikasi, traktat dan lain sebagainya, itu sibuk-sibuk di dalam, tapi nggak ada yang tahu di luar gitu. Jadi itu benar-benar satu tantangan yang besar untuk bagaimana Sabda Resource sendiri bukan hanya berfokus pada produksi saja, tapi bagaimana nanti ini bisa dikeluarkan dan juga dikenal gitu sebelum bahkan itu sebelum ada di situs di luar gitu ya. Jadi itu adalah beberapa tantangan yang saya rasa cukup besar gitu ya untuk dilihat selama tahun 2024. Ada satu lagi juga mungkin untuk ini juga ya, untuk hardware juga ya. Ketika kita memakai software tertentu gitu ya, ada hardware yang dia rewel ketika nggak cukup lagi gitu. Jadi memang ketika teman-teman dari media khususnya itu harus mengupgrade juga hardware mereka, dibantu oleh teman dari Sabda Lab juga waktu itu juga. Jadi sangat
krusial sekali ternyata untuk hardware ini kita mengejar perkembangan teknologi, perkembangan AI juga gitu. Jadi bukan serta-merta ketika AI itu ada, kita bisa menggunakan AI langsung jadi gitu ya. Tapi ada perjuangan juga di belakangnya, gimana kita bisa belajar juga tentang AI dan juga prompting juga, terutama itu di SR itu sangat-sangat diperlukan sekali untuk mengerjakan tugas-tugas dari yang kami sedang kerjakan. Begitu, Bu Evi. Ya, wah ini jadi walaupun apa hanya menyediakan konten, selama ini bikinnya akan Sabda Resources itu yang menyediakan konten, tetapi ya jangan salah ya teman-teman di Sabda Resources ya, tentu juga Sabda Academy itu juga berjuang belajar bagaimana mengenal tools-tools ya, terutama pada era AI ini untuk dapat menggunakan ya lebih efektif lagi dalam membuat konten-konten yang berkualitas. Tentu saja tambah banyak PR-nya nih untuk melakukan kurasi, bukan begitu ya Yud ya? Betul sekali. Nah, ini jadi tantangan nih ya, yang baru juga selama 2024 sudah dijalani, 2025 punya tantangannya tersendiri, tapi kalau sudah melewati yang 2024, harapannya bisalah kita berjalan bersama-sama untuk 2025, tetap semangat. Oke, baik. Sebelum saya kembali ke Santi untuk dari steering committee, saya memberikan dorongan ya kepada sahabat-sahabat semua yang saat ini sedang mengikuti kegiatan ini ya. Mungkin tadi saya lihat ada beberapa yang baru masuk ya. Kita sedang mengikuti kegiatan untuk Instagram Live untuk Kenal Ilsa highlight ya pelayanan Sabda 2024. Nanti minggu depan akan overview pelayanan Sabda 2025 rencana begitu ya. Nah, sekarang masuk ke dalam tim steering committee ya, yaitu Santi. Silakan Santi. Tantangannya apa nih ya untuk pelayanan Sabda selama 2024 dari sisi steering committee ini sendiri? Silakan Santi. Ya, di tim steering committee sendiri ya kami melihat tantangannya secara menyeluruh ya untuk Yayasan Lembaga Sabda itu di bagian sumber dayanya gitu ya untuk SDM-nya gitu. Tapi memang secara SDM terbatas, tetapi di satu sisi kami juga jadi belajar gitu ya untuk bisa mengupgrade skill gitu ya, nggak hanya untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi AI, tetapi kami juga belajar juga tantangannya untuk bisa upgrade skill leadership juga di dalam pelayanan ini gitu. Jadi untuk SDM memang terbatas dan kegiatan ataupun pelayanan yang kita kerjakan cukup banyak. Jadi sangat-sangat bersyukur ya Tuhan menolong kami. Lalu juga tantangan dalam hal komunikasi gitu ya, karena ada tim internal, terus juga di tim SC ini juga perlu komunikasi dengan pihak luar gitu. Jadi ini menjadi satu tantangan gitu ya bagi kami untuk bisa tetap berkomunikasi dengan baik, dengan intens gitu ya, supaya apa yang kami atur secara internal dan juga eksternal itu pun bisa berjalan dengan baik. Lalu juga ada tantangan untuk kami bisa terus menjalin relasi dengan baik, menjalin kemitraan. Jadi kemitraan dari yang sudah ada, kemitraan yang baru, itu bagaimana caranya supaya kami bisa tetap menjaga itu, supaya pelayanan ke depan itu juga bisa terus berkembangkan bersama-sama dan bisa mengalami kemajuan. Ya, tadi ada yang kelupaan Bu Evi, highlight yang paling penting adalah tahun 2024 itu adalah Sabda genap berusia 30 tahun ya. Jadi jadi kami mengangkat tema New Generation. Ya, jadi sekalipun ya pada tahun kemarin itu menjadi satu tonggak ya perayaan 30 tahun pelayanan Sabda bergerak di bidang teknologi dan juga biblical computing, tetapi tidak berhenti sampai di situ, tetapi itu menjadi satu lompatan gitu ya untuk kami bisa memperjuangkan AI for God ya untuk sebangsa, dan ini juga menjadi tantangan di tahun kemarin dan pasti juga tahun ini ya kita akan menemukan tantangan-tantangan yang lain. Jadi tahun kemarin memang sungguh-sungguh ya kalau mau dipikir-pikir ya pasti berat gitu ya, ada banyak kesulitan, ada banyak hal yang harus kita hadapi, tetapi lagi-lagi bersyukur di tengah itu kita bisa melihat Tuhan menolong kita gitu ya, tidak hanya di tim SC tetapi juga di setiap tim yang ada di Sabda. Ya, itu Bu Evi. Terima kasih. Ya, sangat-sangat bersyukur ya karena memang kami bisa melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa ketika memasuki awal tahun 2024 yang lalu. Ada banyak sekali kegentaran yang kita rasakan ya, karena adanya teknologi AI yang baru ini, nggak mungkin lah kita pasti tidak mau kalau pelayanan kita akan itu aja ya. Tapi dengan adanya teknologi yang baru ini pasti diharapkan akan lebih banyak, dan
itu pasti membutuhkan kemauan yang keras untuk juga belajar, kemauan yang keras untuk berubah, untuk berpikir kreatif, berpikir lebih kritis lagi gitu ya, sehingga kita bisa menerobos hal-hal yang mungkin menjadi kesulitan kita, menjadi satu keberhasilan untuk bisa memuliakan Tuhan lewat semua tugas-tugas atau pelayanan yang telah Tuhan berikan di Yayasan Lembaga Sabda sepanjang 2024 ini. Good job teman-teman semua, kiranya nama Tuhan dimuliakan ya, dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap mitra kami ya, pendukung kami, sahabat Sabda semua yang hadir juga pada sore hari ini ya. Tanpa dukungan dari semua pihak ya untuk pelayanan Sabda nggak mungkin kami juga bisa melewati 2024 dengan ucapan syukur yang luar biasa, dan kami yakin ya 2025 ini kita akan punya lebih banyak kesempatan lagi untuk bekerja bersama-sama, untuk saling mendukung ya, mengingatkan bahwa segala sesuatu yang sedang Tuhan izinkan terjadi, teknologi terbaru, teknologi yang terbaik sedang lahir, ya sudah lahir ya, sedang berkembang dan akan semakin berkembang lagi, dan mari kita gunakan sebaik-baiknya dan penuh dengan hikmat Tuhan untuk kemuliaan namanya. Amin ya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin ya. Baik ya, karena saya lihat di sini nggak ada nggak ada komentar atau pertanyaan, harapannya semua mengerti ya apa yang kami sampaikan. Kalau misalnya saat ini sedang menonton siaran Tudanya dan ada pertanyaan atau usulan yang ingin disampaikan, mumpung masih bulan Januari nih ya, mungkin ada ide-ide yang akan disampaikan supaya bisa dipikirkan, didoakan, dikumpulkan atau dikerjakan Sabda untuk 2025 berdasarkan highlight yang dilihat pada hari ini. Boleh dituliskan di kolom komentar ya, jangan ragu ya, nggak usah takut. Ya, nanti akan ada teman-teman saya yang akan menolong ya, di Instagram Sabda_Ilsa. Oke, kita akan menutup saja sih acara kita pada siang hari ini. Ya, terima kasih untuk Hadi, Yudo, Roma dan juga Santi yang berbagi ya. Tetap semangat ya untuk tahun ini. Saya lupa ini sudah tahun baru. Untuk tahun ini ya, tetap semangat dan jangan sampai kerajinanmu kendor ya. Biarlah rohmu selalu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Baik, bagi sahabat-sahabat semua ya, minggu depan kita akan kembali bertemu dalam acara Kenal Ilsa dengan lanjutannya, yaitu overview untuk pelayanan Sabda 2025. Wah, kan 2025 belum selesai. Kenapa sudah tahu apa yang dikerjakan Sabda? Ya, namanya overview ya. Kita akan melihat rencananya apa ya. Apa yang akan dilakukan Sabda berdasarkan evaluasi 2024 dan langkah-langkah strategis apa yang akan Sabda lakukan ya supaya 2025 juga bisa berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Jadi minggu depan ya, tanggal 13 Januari. Lalu malam hari ini kami juga mengundang sahabat Sabda semua untuk bisa mengikuti kegiatan Instagram Live di Alkitab ya, program Alkitab di Instagram ayo.pa. Malam ini judulnya bagus banget ya, kita PA akan dari Amsal 3 ayat 5 sampai 10 tentang percaya dan bersandar kepada Tuhan. Ini menjadi satu hal yang perlu selalu kita pegang ya dalam kehidupan kita menjalani tahun yang baru ini sampai nanti pada akhir tahun 2025. Nah, malam ini silahkan bisa mengikutinya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Instagram ayo.pa. Akan ada teman saya Roma dan juga Yudo yang akan memandu sebagai host. Lalu juga besok akan ada acara Instagram Live di Sabda Resources, yaitu Sabda Youth, bicara tentang finding his calling ya. Bagaimana kita bisa menemukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak muda harus merapat ya. Jangan sampai ketinggalan. Ini penting banget untuk hidup kita sebagai anak-anak muda ya. Saya juga anak muda. Tetapi semuanya mulai gabung untuk melihat, bisa mengevaluasi panggilan hidupnya. Tetapi terutama untuk rekan-rekan muda Sabda ini penting sekali ya untuk melihat supaya hidup itu tidak mengalir aja sebagai prinsip. Banyak prinsip-prinsip seperti ya hidup ngalir aja, ngeflow aja. Itu benar nggak sih punya prinsip seperti itu gitu ya. Nah, hari Selasa besok pukul 19 waktu Indonesia Barat di Instagram Live Sabda Resources. Baik, kita akan menutup ya acara kita pada siang hari ini, pada sore hari ini dalam doa saya akan pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan untuk semua yang sudah Engkau lakukan dalam pelayanan Sabda sepanjang 2024, dan terima kasih banyak Tuhan atas perkenanan-Mu melalui kami Tuhan untuk bisa mengerjakan semua ini, memberikan kesempatan istimewa untuk menjadi kawan sekerja-Mu,
mengerjakan pelayanan Sabda sepanjang 2024 ini. Kami juga bersyukur untuk sahabat Sabda, untuk para mitra, untuk para pendukung Sabda yang Engkau pakai, yang Engkau gunakan Tuhan untuk bisa menolong pelayanan Sabda sehingga bisa berjalan sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan menolong lebih banyak orang memanfaatkan teknologi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan bersyukur untuk dalam teman-teman dalam setiap tim Sabda Academy, Sabda Labs, Sabda Resources dan juga Steering Committee yang Engkau berikan kekuatan yang mencukupkan segala kebutuhannya sehingga bisa melakukan pekerjaan-Mu dan bisa melayani Engkau dengan baik. Semua tantangan-tantangan tadi yang sudah disampaikan biarlah Tuhan menjadi satu kesempatan bagi kami lagi untuk bisa mengerjakan lebih banyak pada tahun 2025 dan menghasilkan hal-hal yang luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Hedi, terima kasih Yudo, Roma dan juga Santi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sahabat-sahabat semua di rumah ya. Jangan lupa untuk menginformasikan lagi kegiatan ini kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Salam IT for God, salam AI for God. Bye. Bye.